Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi untuk tingkat kelas 11. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simplicia, getah, damar, dan juga malam. Oke, yang pertama ada pendahuluannya. Getah adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut cairan yang keluar dari organ tumbuhan maupun hewan secara teknis biasa disebut dengan eksudat tanaman. Nah, eksudat tanaman di sini adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Jadi belum merupakan zat kimia murni dalam artian dia belum mengalami pengolahan apapun atau pemisahan zat kimianya. Dalam farmakognosi, zat-zat yang dikeluarkan oleh tanaman sebagai eksudat umumnya berupa damar ataupun juga GOM. Nah, untuk damar sendiri, damar atau resin adalah eksudat tanaman yang sukar larut dalam air. Resin secara umum terbentuk dari kelenjar skizogen atau skizolisigen atau rongga-rongga dari tanaman. Resin ditemukan juga sebagai campuran dengan minyak atsiri atau biasa disebut sebagai oleoresin. Kemudian sebagai campuran dengan gom disebut gom resin dan yang berupa campuran dengan glikosida disebut glukoresin. Salah satu resin yang khas adalah balsam. Sementara balsam adalah resin yang mengandung zat asam benzoat, asam sinamat, dan ester-esternya. Contoh balsam yang sering dikenal yaitu balsam Peru dan juga benzoin. Contoh dari gom resin adalah miraha, sedangkan contoh dari oleoresin adalah terpentin dan copaiba. Kemudian gom adalah hidrokoloidal, tanaman yang berupa garam-garam polisakarida maupun polisakarida ionik atau anionik. Zat gom ini berupa massa amorf bening yang seringkali dikeluarkan tumbuhan sebagai penutup luka. Di bidang farmasi, sebenarnya gom dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan obat seperti laksatif, pengikat tablet, gelating agent, emulgator, suspending agent, atau bahan pengental. Contoh gom yang sering dikenal adalah gom Arab atau tragakan. Gom yang lain adalah ada juga agar, natri alginat, dan yang lain-lain. Kemudian malam berupa suatu lipid, yaitu suatu zat yang terbentuk dari asam lemak dengan alkohol. Lipid umumnya dikenal ialah gliserida, yaitu campuran dari minyak dan lemak. Gliserida terbentuk dari asam lemak atau dengan gliserol, sedangkan malam terbentuk dari asam lemak dan alkohol alifatis rantai panjang. Contoh malam dari hewan yang banyak dipakai di bidang farmasi adalah sera dan juga cetaceum. Malam dari tumbuhan adalah Cerevoliforum atau Carnauba yang diperoleh dari daun Covernisia frunifera Müller yang termasuk dalam famili Arecaceae atau Arecaceae. Yang kedua, contoh getah, damar, dan malam. Yang pertama ada balsam peruvianum. Nama lainnya balsam Peru, nama tanaman asalnya Myroxylon vereirae, keluarga Papilionaceae, zat berkhasiat 50-60% cinnamane, campuran benzil benzoat dan benzil sinamat, 20-30% damar, asam benzoat, asam sinamat, vanilin, dan veruvinol. Kegunaan sebagai obat gudik, obat luka, obat wasi, dan juga obat batuk. Sediaannya Peruvianum atau Balsamum papillare. Pemberian cairan kental tidak lengket, bebas dari serat warna coklat tua, lapisan tipis transparan, berwarna coklat kemerahan, bau khas, enak, rasa pahit, dan getir. Bau aromatik khas menyerupai vanilin. Bagian yang digunakan, eksudat kental yang diperoleh dari batang yang telah dihanguskan dan dilukai. Nah, ini waktu dan cara panennya. Dimula-mula pada umur 5-30 tahun atau lebih dapat diambil balsamnya. Pada permulaan bulan November atau Desember, batang dipukul-pukul tanpa mengelupaskan kulitnya pada sekelilingnya dengan meninggalkan sisa yang utuh. Kulit yang dipukul-pukul itu
akan retak atau digoreskan irisan-irisan padanya. Setelah 5-6 hari, kulit yang rusak itu dibakar, dan seminggu kemudian kulit itu pun lepas atau terkelupas. Dari kayunya itu akan keluar cairan, kemudian ditampung dengan secari kain atau dengan kain yang ditutupkan pada luka. Jika kain sudah penuh dengan balsam, lalu dicelupkan ke dalam air mendidih. Balsam yang lebih berat, massa jenisnya akan mengendap dan dipisahkan. Eksudat pertama ini disebut dengan tagauzonte. Yang kedua, aliran balsam yang kedua akan timbul kembali pada batang tersebut setelah 7-10 hari kemudian. Kemudian dikumpulkan seperti dengan cara yang tadi, dengan kain dan juga dimasukkan dalam air panas secara singkatnya. Kemudian eksudat kedua ini disebut balsamo de trapo. Setelah itu, luka dapat diserut kembali dan keluarlah aliran balsam yang ketiga. Nah, eksudat atau balsam ketiga ini disebutnya balsamo de contrapique. Kulit yang rusak itu akan sembuh dalam jangka waktu 2 tahun. Setelah itu dapat diberlakukan seperti semula atau diulangi waktu cara panennya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kedua, benzoinum atau nama lainnya kemenyan Sumatera. Tanaman asalnya Styrac benzoin, Styrac paralleloneuros, keluarga Styracaceae. Zat berkhasiatnya ada lubanol benzoat, benzoresinol, vanilin, stirol, benzaldehida, benzil sinamat, fenil propil sinamat. Kegunaan bahan pengawet atau mencegah tengik, juga sebagai obat batuk. Tinkturnya sebagai antiseptikum. Pemberian massa keras rapuh tersusun atau butiran agak putih yang terbenam dalam massa bening berwarna coklat, bau-bauan hingga coklat kemerahan. Bau khas enak, rasa agak getir. Bagian yang digunakan damar balsamik yang diperoleh dengan penorehan batang. Cara panen, kemenyan ini keluar akibat patologis pada tanaman sendiri, tiada saluran damar. Setelah pohon mencapai umur 6 tahun, dibuat luka dekat asal cabang yang terendah, maka cairan yang pertama akan keluar adalah itu cairan yang terbersih, dapat menghasilkan kemenyan yang paling putih dan bau yang paling enak. Pembuatan luka dapat diulangi setiap tahun, jadi dia dapat dipanen setiap tahun, dilukain dari batang pohon benzoinum ini. Yang berikutnya ada gumi akasia atau gumi akasie, nama lainnya adalah gom Arab atau akasia atau gumi mimose. Tanaman asalnya spesies akasia antara lain akasia Senegal wild, keluarga Papilionaceae, zat berkhasiat arabin, yaitu garam kalium, kalsium, dan magnesium dari asam arabinat yang tersusun atas arabinosa, rhamnosa, galaktosa, dan asam aldobionat, enzim dari tipe oksidasi. Kegunaan, bahan penolong pada pembuatan sirine obat, misal suspensi, emulsi, tokisi, basila, pil, tablet, dan lain-lain. Pemberian hampir tidak berbau rasa tawar seperti lendir. Bagian yang digunakan eksudat gom kering yang diperoleh dari batang dan juga bahan atau dahan. Cara panen, gom Arab keluar sendiri dari retakan-retakan kulit batang yang mengeras. Tanaman yang telah berumur 6 tahun mulai dapat diambil gomnya. Untuk memperbanyak produksi, kadang-kadang kulit batang diiris atau dibuat luka. Jenis-jenisnya ada gom Arab atau gom Kordovan. Dia merupakan mutu yang terbaik, dan gom Kordovan ini ada dua. Yang pertama ada peach gum, berupa butir-butir telur atau potongan bersudut-sudut putih atau agak kuning, luarnya retak-retak. Yang kedua ada natural gum. Dia lebih tembus cahaya dengan retak-retak yang tidak begitu banyak, warna lebih kuning atau berwarna merah jambu. Kemudian jenis kedua ada gom Senegal atau gom Afrika Barat, berasal dari Senegal. Daya rekatnya bagus sehingga banyak digunakan dalam industri. Umumnya berupa butir-butir jorong atau bulat dan utuh, atau berupa potongan-potongan bentuk bumbung yang lurus atau terpilin. Jenis yang terbaik berwarna agak putih atau tidak berwarna, tetapi umumnya nampaknya kekuningan, kemerahan, atau merah coklat. Jenis yang ketiga ada gom Arab bebas enzim atau Gummi arabici des enzimatum. Gom Arab ini telah dihilangkan enzimnya. Caranya, sebanyak 1 bagian gom Arab dicampur dengan 1,5 bagian air. Campuran dipanaskan dalam aliran uap air selama 1 jam atau dalam uap air bersuhu 107 Celcius dalam waktu atau selama 30 menit. Campuran kemudian diratakan sebagai lapisan-lapisan tipis, kemudian bisa dikeringkan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik.
Yang berikutnya ada opium atau opium mentah atau candu, Thebaicum atau Meconium. Tanaman asalnya Papaver somniferum L, keluarga Papaveraceae. Zat berkhasiat alkaloid, morfina, narkotina, kodeina, tebain, heparina, dan narseina. Alkaloid ini terkait atau terikat pada asam sulfat, asam laktat, dan asam mekonat. Zat putih telur gula, malam, lemak lendir, garam, sulfat, dan fosfat dari logam, kalsium, dan magnesium. Persatuan kadar morfinnya tidak kurang dari 10%, dihitung sebagai morfin anhidrat. Kegunaan pengobatan terhadap gejala-gejala mencret dan sebagai sudorifika narkotikum. Pemberian masa padat, coklat, bau khas, rasa khas, dan rasa sangat pahit. Bagian yang digunakan adalah getah kering yang diperoleh dengan penorehan buah tua tetapi yang belum masak. Ini contoh getahnya yang warna putih. Cara panen. Beberapa hari setelah daun mahkota gugur dan buah menjadi tua, pada buah ditorehkan garis-garis mendatar, tegak lurus, atau berpilin seperti kumparan. Getah yang keluar dibiarkan mengering 24 jam, kemudian dikupas dengan pisau tumpul. Kemudian bagian epidermis buah ikut dikupas dengan merupakan 60-10% opium. Buah candu hanya menghasilkan getah satu kali di tempat yang sama. Di tempat yang amat panas, iklimnya penorehan dapat diulangi 2-3 kali. Jika udara panas dan kering, getahnya terkumpul sedikit dan kental. Jika udara lembab, hasil lebih banyak, tetapi kadar airnya juga lebih tinggi. Jenis-jenisnya ada opium Turki, ada opium Macedonia, ada opium Iran, ada opium India, opium Tiongkok, dan ada juga opium Mesir. Sedianya ada opium extractum, opium pulpis, opii pulpis compositus, ada opii tinctura, dan juga opii tinctur aromatik. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, dalam lemari terkunci karena termasuk obat narkotik dan tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Opium dianggap bermutu rendah jika yang pertama warna kehitam-hitaman, rasanya manis, kurang pahit, dan agak memualkan. Konsistensi lunak seperti lemak. Jika dipotong halus atau berisi benda asing, tidak memberi warna coklat tua pada ludah, tidak membentuk cairan kental dengan air, dan tidak meninggalkan bekas yang sama rata gelap setelah digoreskan pada sebuah kertas. Yang berikutnya ada papainum atau nama lainnya papaina. Nama tanaman asalnya Carica papaya L, keluarga Caricaceae. Zat berkhasiat utama enzima proteolitik. Kegunaan membantu pencernaan zat putih telur dan diberikan dalam bentuk serbuk, pil, tablet, dan eliksir. Pemberian putih atau putih kelabu, bau khas, rasa lemah mirip pepsin, sangat mudah terurai. Bagian yang digunakan adalah getah dari buah mentah atau hijau dan juga getah daun. Cara panennya dibuat pengendapan getah segar dengan etanol 95%. Kemudian dilarutkan dalam air dan diendapkan kembali dengan penambahan etanol 95% dan juga dikeringkan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang terakhir, Tragacanth atau nama lainnya Tragacan. Tanaman asalnya Astragalus gummifer, keluarga dari Papilionaceae. Zat berkhasiat utama, zat lendir yang pada hidrolisa menghasilkan arabinosa, metilpentosa, galaktosa, dan asam galturonat. Amilum 3% dan abu yang mengandung kalium, kalsium, magnesium, asam fosfat, bagian yang tidak larut dalam air disebut basorin. Kegunaan atau penggunaan untuk membuat emulsi atau emulsa, gudir, perekat pil, dan trohesi, juga untuk pelicin alat-alat kedokteran tertentu. Bagian yang digunakan eksudat gom kering diperoleh dengan menoreh yang batang. Sediaan pulpis gumosus, kemudian ada Convexio barii sulfatis et usum internum, kemudian penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Alhamdulillah, pembahasan untuk materi tentang Simplicia, getah, damar, dan malam sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.